Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Fadila dari kelas 10 Logam 2. Ingin mengikuti ulangan lisan mata pelajaran sejarah. Nomor 1, sebutkan pembagian bumi menurut ahli geologi. 1. Azoikum, zaman sebelum adanya kehidupan. 2. Paleozoikum, zaman purba ketua. 3. Mesozoikum, zaman purba tengah. 4. Neozoikum, zaman purba baru. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri manusia purba yang ada di Indonesia. 1. Memiliki rahang yang kuat. 2. Memiliki pipi yang kuat. 3. Keningnya menonjol. 4. Tidak berdagu. 5. Memakan jenis tumbuhan. Nomor 3. Apa yang dimaksud masa praksara? Masa praksara adalah masa prasejarah yang belum mengenal tulisan. Nomor 4, sebutkan 10 kepandaian nenek moyang yang ada di Indonesia. 1. Pandai belayar. 2. Pandai bercocok tanam. 3. Pandai berbahasa. 4. Pandai bertahan hidup. 5. Pandai mempertahankan keturunan. 6. Pandai berburu. 7. Pandai membuat peralatan kuno. 8. Membuat perayaan. 9. Pertan bayo. Udah 2 sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Fadila dari kelas 10 Logam 2. Ingin melaksanakan ujian lisan mata pelajaran sejarah. Nomor 1, sebutkan pembagian bumi menurut ahli geologi. Pembagian bumi menjadi ada 4. 1. Azoikum, zaman sebelum adanya kehidupan. 2. Paleozoikum, zaman ketua. 3. Mesozoikum, zaman purba tengah. 4. Neozoikum, zaman purba baru. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri manusia purba yang ada di Indonesia. Mati lagi ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Fadila dari kelas 10 Logam 2. Ingin mengikuti ulangan lisan mata pelajaran sejarah. Nomor 1, sebutkan pembagian bumi menurut ahli geologi. Pembagian bumi terjadi ada 4 bagian. 1. Azoikum, zaman sebelum adanya kehidupan. 2. Zaman sebelum adanya. 2. Paleozoikum, zaman purba ketua. 3. Mesozoikum, zaman purba tengah. 4. Neozoikum, zaman purba baru. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri manusia purba yang ada di Indonesia. 1. Memiliki rahang yang kuat. 2. Memiliki pipi yang kuat. 3. Keningnya menonjol. 4. Tidak berdagu. 5. Memakan jenis tumbuhan. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan masa praaksara? Masa praaksara adalah masa prasejarah yang dimana manusia belum mengenal sebuah tulisan. Nomor 4, sebutkan kepandaian. Sebutkan 10 kepandaian nenek moyang yang ada di Indonesia. 1. Pandai berlayar atau berlaut. Pandai bercocok tanam. Pandai berbahasa. Pandai bertahan hidup. Pandai mempertahankan keturunan. Pandai berburu. Pandai membuat peralatan kuno. Pandai dalam kepercayaan, dan pandai membuat tempat tinggal. Nomor 5, jelaskan jalur selatan dan timur yang dilalui bangsa Proto Melayu. Jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu, Jepang, kemudian mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Nomor 6, sebutkan kebudayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang. 1. Budaya, tarian adat, bahasa daerah, alat musik, suku daerah, dan lagu daerah. 7. Jelaskan
mengenai teori dari Charles Darwin. Charles Darwin menyatakan bahwa hewan dan tumbuhan berasal dari suatu spesies yang sama. Spesies tersebut mengalami perubahan fisik seiring berjalannya waktu dikarenakan adanya seleksi alam. Nomor 8, sebutkan ciri-ciri bangsa Proto Melayu memiliki kebudayaan batu muda, memiliki rambut lurus dan kecoklatan, mendiami daerah Indonesia di bagian timur. Nomor 9, sebutkan periode zaman batu dan kebudayaannya. 1. Zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. 10. Apa yang dimaksud Kejokenmindinger? Kejokenmindinger adalah tumpukan sampah dari karang dari tumpukan sampah dapur berupa kulit, siput, dan kerang yang menggunung dan tingginya bisa mencapai 7 meter. 11. Sebutkan ciri-ciri masa bercocok tanam. 1. Tempat tinggal manusianya sudah menetap. 2. Perubahan dari food gathering ke food producing, masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan berternak. Nomor 12, jelaskan sistem kepercayaan manusia purba di Indonesia. Pada kepercayaan animisme, manusia purba yang mendiami semua benda. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu punya tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia. Nomor 13, sebutkan ciri pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. 1. Tempat tinggal yang berpindah-pindah. 2. Tinggal di gua dekat sungai. 4. Bahan makanan dari alam. 5. Hidup berkelompok dan ada pembagian tugas. Nomor 14, sebutkan zaman logam di Indonesia. Zaman logam terdiri dari 3 bagian: zaman logam tembaga, zaman logam perunggu, dan zaman logam besi. Nomor 15, sebutkan esensi sejarah dari menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin beranggapan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.